super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ain Diri dari program Sutarjama Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi saya yang berjudul morfofonemik dan bunyi suara segmental. Untuk memenuhi ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Ilmu Linguistik Arab. Untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu tentang morfofonemik dan bunyi suara segmental, jangan lupa tonton sampai habis. Sebelum kita membahas tentang morfofonemik dan bunyi suara segmental, kita akan membahas ilmu fonologi terlebih dahulu. Apa sih ilmu fonologi itu? Fonologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu fonologi, fonnya artinya bunyi atau suara, sedangkan logos itu adalah studi atau ilmu. Jadi secara umum, fonologi itu adalah ilmu yang membahas tentang bunyi atau suara. Sedangkan secara linguistik, ilmu fonologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bunyi bahasa yang digunakan untuk membentuk makna. Ilmu fonologi juga bisa disebut sebagai ilmu bunyi yang fungsional. Nah, maksud bunyi yang fungsional di sini yaitu dalam komunikasi linguistik ketika kita memperhatikan fungsi bunyi tersebut, kita itu bisa membedakan suatu makna tersebut. Maka ilmu fonologi itu adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa berdasarkan fungsinya yang digunakan sebagai pembeda makna. Selanjutnya yaitu tentang morfofonemik atau dalam bahasa Arab disebut ilmu al-fonimat as-sorfi. Apa sih morfofonemik itu? Morfofonemik itu gabungan dari dua kata yaitu morfologi dan fonemik. Morfologi itu adalah ilmu tentang struktur dan bentuk kata. Sedangkan fonemik itu adalah ilmu tentang suara-suara atau fonem dalam bahasa. Maka morfofonemik ini adalah suatu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem dan fonem. Morfofonemik adalah suatu perubahan fonem yang timbul akibat adanya pertemuan morfem dengan morfem yang lain atau diakibatkan dari adanya proses morfologi. Nah, proses morfologi itu meliputi proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Seperti contoh pada prefix eman bertemu dengan kata dasar baca. Nah, di sini adanya dua morfem ini bertemu, maka mengakibatkan fonem n pada eman itu berubah menjadi emem, maka berubah menjadi membaca, bukan membaca. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa perubahan fonem ini atau perubahan bunyi ini akan berubah itu tergantung pada kondisi kata dasar yang diikuti atau yang dilengkapi. Selanjutnya yaitu proses morfofonemik. Proses morfofonemik adalah proses perubahan fonem yang dapat berupa penambahan, perubahan, pergeseran, dan hilangnya fonem yang diakibatkan karena adanya pertemuan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Contoh dari proses morfofonemik yaitu yang pertama ada penambahan. Pada contoh penambahan ini terdapat pada contoh prefix men bertemu dengan kata dasar las yang berubah menjadi mengelas. Nah, di sini ada perubahan morfem men yang berubah menjadi menge. Terus yang kedua yaitu ada perubahan, contohnya seperti prefix ber bertemu dengan kata dasar ajar yang berubah menjadi belajar. Nah, di sini itu ada perubahan fonem yang awalnya r berubah menjadi l yang berubah menjadi belajar. Yang ketiga yaitu ada pergeseran fonem. Nah, contohnya seperti kata dasar makan bertemu dengan sufiks an. Nah, pada pergeseran fonem ini yang dimaksud adalah pergeseran suku katanya yang awalnya makan itu suku katanya adalah makan bertemu dengan sufiks an, maka suku katanya itu bergeser menjadi makanan gitu. Terus yang keempat yaitu hilangnya fonem. Seperti contoh prefix ber bertemu dengan kata dasar renang yang berubah menjadi berenang yang awalnya fonem R-nya itu ada 2, maka dihilangkan menjadi 1. Berarti
seperti menjadi berenang. Selanjutnya yaitu macam-macam proses morfofonemik. Yang pertama ada alternasi, yang kedua ada netralisasi, yang ketiga ada asimilasi, dan yang terakhir itu ada disimilasi. Yang pertama yaitu alternasi. Alternasi adalah proses yang memperlihatkan perubahan-perubahan bentuk bahasa yang terjadi berdasarkan konteksnya. Dalam contoh bahasa Arab, proses alternasi ini dapat dilihat pada contoh min ba'di. Nah, di sini saat konsonan apikoalivelar N diikuti dengan konsonan hambat bilabial B itu berubah menjadi konsonan bilabial M. Jadi yang asalnya min ba'di berubah menjadi mim ba'di. Yang kedua yaitu netralisasi. Netralisasi adalah proses penggabungan antara dua fonem dalam lingkungan fonologi tertentu. Dalam bahasa Arab, proses netralisasi itu dapat dilihat ketika vokal panjang berada di akhir kalimat atau di jeda diwakafkan itu berubah menjadi vokal pendek. Seperti contoh adwal al-kubro. Jika contoh adwal al-kubro ini diwakafkan atau di jeda, maka vokal panjang ini berubah menjadi vokal pendek menjadi adwal al-kubro. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sehingga menyebabkan penyamaan dua fonem yang berbeda menjadi sama dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya seperti idtoroba. Idtoroba ini berasal dari verbal doroba yang mengikuti pola wazan ifta'ala yang berubah menjadi idtaroba, tetapi berubah lagi menjadi idtoroba karena menurut Shibawe, obo dengan to itu merupakan bunyi yang itbaq, sedangkan bunyi fonem ta itu bukan merupakan bunyi itbaq. Apa sih bunyi itbaq itu? Bunyi itbaq adalah dua suara yang memiliki kemiripan bunyi tetapi berbeda dalam cara dan artikulasinya. Yang keempat yaitu disimilasi. Disimilasi ini kebalikan atau lawan dari asimilasi. Nah, pengertian dari disimilasi adalah peristiwa berubahnya bunyi yang menyebabkan dua fonem yang sama berdekatan atau tidak menjadi fonem yang lain. Contohnya seperti pada lafaz onwanun yang berubah menjadi onwanun. Pada contoh ini ada perubahan fonem N yang berubah menjadi L menjadi ulwanun. Contoh lain dari disimilasi yaitu terdapat pada lafaz sururun yang berubah menjadi surorun. Di sini ada perubahan harokat doma yang diganti dengan harokat fathah karena dianggap berat apabila mengucapkan dua doma yang berdekatan. Selanjutnya yaitu bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang tidak dapat disementasikan. Segmentasi dalam konteks linguistik adalah proses memisahkan atau membagi sesuatu menjadi bagian-bagian terkecil. Bunyi suprasegmental juga merupakan bunyi yang tidak dapat dipisahkan karena dia merupakan bunyi yang menyertai ketika kita memikirkan atau ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi segmental. Bunyi-bunyi segmental antara lain yaitu seperti konsonan, vokal, sulkata, kata, dan kalimat. Bunyi suprasegmental itu bisa dibedakan menjadi 4, yaitu ada durasi, ada nada, ada tekanan, dan jeda. Yang pertama yaitu durasi. Pengertian dari durasi yaitu panjang waktu yang digunakan untuk mengucapkan kata atau frasa tertentu dalam kalimat. Nah, pada contoh ini ada dua contoh yaitu kataba dengan kataba. Dalam dua contoh ini memiliki durasi yang berbeda. Kalau kataba itu memiliki durasi pendek tanpa menggunakan waktu, sedangkan kataba itu memiliki durasi yang panjang yaitu dengan menggunakan rentang waktu. Dalam bahasa Arab, durasi itu sangat mempengaruhi makna, sangat mempengaruhi pembedaan makna. Nah, contoh lain dari durasi ini yaitu li'abun dengan li'abun. Li'abun itu tidak menggunakan waktu, sedangkan li'abun itu menggunakan rentang waktu. Nah, pada dua contoh ini memiliki pembedaan makna juga. Kalau li'abun itu artinya milik bapak, sedangkan li'abun itu artinya saya punya bapak itu. Seperti contoh yang kedua tadi, kataba dengan kataba. Kataba itu artinya menulis, sedangkan kataba itu artinya saling berkirim surat. Yang kedua yaitu nada. Pengertian dari nada yaitu tinggi rendahnya bunyi yang dikeluarkan.
Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getar yang tinggi, maka disertai dengan nada yang tinggi. Dan sebaliknya, jika diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, maka disertai dengan nada yang rendah. Nah, dalam intonasi variasi, nada itu biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu nada rendah ditandai dengan 1, nada sedang ditandai dengan 2, nada tinggi ditandai dengan 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan 4. Seperti contoh, zahaba al-waladu ila suqi. Selain itu, nada atau intonasi dapat menyebabkan terjadinya perbedaan makna, seperti dalam penggunaan kata na'am, yang artinya iya, itu untuk menjawab pertanyaan dan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Dan ada juga penggunaan kata salam yang berbeda intonasinya ketika saat marah dan saat memberi penghormatan. Yang ketiga yaitu tekanan. Pengertian dari tekanan yaitu penekanan suara pada suku kata tertentu dalam kata atau frasa. Tekanan itu ada 5, yaitu tekanan naik ditandai dengan tanda petik atas. Terus yang kedua itu tekanan datar ditandai dengan tanda strip. Terus yang ketiga itu ada tekanan turun yang ditandai dengan tanda petik kebalikan dari tekanan naik. Yang keempat yaitu tekanan turun naik yang ditandai dengan tanda V. Yang kelima yaitu tekanan naik turun ditandai dengan tanda V yang terbalik. Seperti contoh di sini katibun dengan kitabun. Dalam dua contoh kalimat ini memiliki perbedaan dalam tekanan, yaitu pada lafaz katibun tekanannya terdapat pada huruf kafnya, sedangkan pada lafaz kitabun itu terdapat tekanan pada huruf taknya. Dalam bahasa Arab, tekanan juga sangat mempengaruhi makna, seperti contoh yang kedua contoh yang tadi, yaitu katibun dengan kitabun. Nah, dua lafaz ini memiliki perbedaan tekanan dan juga memiliki perbedaan makna, yaitu katibun artinya orang yang menulis, sedangkan kitabun artinya buku. Yang keempat yaitu jeda. Jeda adalah suatu hal yang menyangkut perhentian bunyi dalam bahasa. Antar bahasa yang satu dengan bahasa yang lain pasti memiliki jeda yang berbeda-beda. Ada jeda yang jelas dan ada juga jedanya yang tidak jelas. Menurut tempatnya, jeda itu dibedakan menjadi 4, yaitu jeda antar suku kata ditandai dengan tanda plus. Yang kedua, yaitu jeda antar kata dalam frasa ditandai dengan garis miring. Yang ketiga, yaitu jeda antar frasa dalam klausa ditandai dengan garis miring 2. Yang keempat, yaitu jeda antar kalimat dalam wacana ditandai dengan tanda pagar. Seperti salah satu contoh di sini, contoh jeda antar kata dalam frasa. Contohnya, indama tadrusu tanja. Dalam kalimat ini, di setiap antar katanya itu ada jeda. Jadi dibacanya indama tadrusu tanja. Baik, cukup sekian dari penjelasan tentang materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat.